Hari ini saya ingin bicara soal ketidakadilan dunia. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada melihat saldo ATM 0 rupiah? Melihat teman yang wajahnya ekonomis, tapi bisa gonta-ganti pacar spek bidadari. Saya punya teman, namanya Bambang. Wajahnya itu unik, teman-teman. Kalau kamu lihat dia, ada 3 hal yang langsung terlintas di pikiran kamu. Pertama, kamu akan merasa kasihan. Kedua, kamu akan bertanya-tanya, apakah dia korban malpraktik dukun? Dan yang ketiga, kamu akan langsung ngecek dompet kamu, karena takut dia sebenarnya adalah sindikat pencopet. Tapi jangan salah, pacar-pacarnya Bambang itu speknya luar biasa. Kamu kalau lihat pacar dia, itu bukan lagi cantik, tapi menyilaukan. Kulitnya begitu putih dan bercahaya. Sampai-sampai, kalau mereka jalan berdua di malam hari, Bambang tidak butuh lampu jalan, karena pacarnya sudah berfungsi sebagai lampu neon 50 watt yang berjalan. Saking cantiknya, saya curiga, pacarnya itu bukan manusia, tapi bidadari yang lagi dugem turun ke bumi, karena salah pencet tombol di surga. Setiap kali saya jalan bareng mereka di mall, reaksi orang-orang itu selalu sama dan berurutan. Pertama, orang-orang akan melihat ke arah pacarnya sambil tersenyum kagum. Lalu, mereka melihat ke arah Bambang dengan tatapan bingung, seolah-olah sedang melihat kecoa yang hinggap di atas kue tart mahal. Dan yang terakhir, mereka akan menatap saya dengan penuh harapan, mengira saya adalah bodyguard atau minimal supir yang sedang mengantar majikan dan peliharaannya. Transisi yang aneh memang. Dari sindikat pencopet yang saya sebut tadi, ternyata dia malah jadi magnet bidadari. Saya sempat tanya ke dia, "Bang, rahasia kamu apa?" Kamu tahu apa jawabannya dia? Dia cuma tersenyum manis, yang saking manisnya, lampu neon di sampingnya tadi hampir pecah karena saking tidak sinkronnya antara wajah dan senyuman. Dia bilang, kuncinya cuma satu, pede. Saya pikir pede itu percaya diri. Ternyata bagi dia, pede itu adalah percaya dukun. Memang benar kata pepatah, cinta itu buta. Tapi dalam kasus Bambang, sepertinya cinta juga butuh katarak stadium akhir. Kamu harus lihat gaya mereka kalau lagi pacaran. Si cewek ini sangat manja. Ceweknya Bambang ini biasanya sering menyandarkan kepalanya ke bahu Bambang. Lalu dia berkata, "Sayang, aku sayang banget sama kamu karena kamu beda dari cowok lain." Lalu si Bambang balas dengan suara berat yang dibuat-buat, membusungkan dada, suara diberat-beratkan. "Iya sayang, aku memang beda. Cowok lain punya rahang tegas, aku punya rahang yang ya abstrak lah." Saya yang melihat itu dari kejauhan, rasanya ingin langsung mendaftarkan diri jadi relawan bencana alam. Karena melihat mereka itu adalah bencana bagi mata saya. Hubungan Bambang dan pacarnya itu ibarat sebuah smartphone terbaru keluaran tahun 2026 yang casingnya memakai plastik kresek bekas gorengan. Barangnya mahal, fiturnya canggih, tapi kalau kamu pegang, tangan kamu berminyak dan aromanya bikin mual. Tidak masuk akal, tapi entah kenapa, masih ada aja orang yang mau antri buat memilikinya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya tidak boleh terlalu iri pada Bambang. Mungkin alasan saya jomblo sampai sekarang, bukan karena saya kurang tampan, tapi karena saya terlalu normal. Bambang punya wajah yang membuat wanita merasa aman. Karena wanita itu tidak perlu takut Bambang bakal selingkuh. Siapa juga yang mau jadi selingkuhannya? Sementara saya, wajah saya tanggung, ganteng enggak, unik kayak Bambang juga enggak. Saya ini ibarat menu tambahan di rumah makan yang cuma dipesan kalau menu utamanya habis.
Ya, sudahlah. Setidaknya kalau saya jalan sendiri, orang tidak mengira saya sedang diculik oleh makhluk halus. Nama saya Au. Terima kasih.